Sampurasun, Kumahadana Sadayana, saya Alisa Kristina Soekarto, mahasiswa aktif Angkatan 21 jurusan Ilmu Hukum, Sudir Pranata Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 dari PUU 2021/2023. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya MK, kewenangan MK, macam-macam putusan MK dan juga sifat putusan MK. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK karena adanya kebutuhan akan mekanisme judicial review. Kebutuhan ini kemudian baru bisa dipenuhi setelah adanya amandemen ketiga UUD 1945, tepatnya pada pasal 24 ayat 2 dan juga pasal 24C. Kemudian kewenangan MK sendiri diatur pada pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan pasal 10 UU 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU 7 tahun 2020. Kewenangan itu terdiri dari 5. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan terkait pemilu, dan impeachment terhadap presiden atau wakil presiden. Kemudian, macam-macam putusan MK sendiri ada 5, yaitu putusan mengabulkan sebagian, putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuan yang ditunda, dan putusan membuat norma baru. Yang kelima ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu negatif legislatif atau penghapus atau pembatal norma, dan legislatif positif yaitu membuat norma baru. Untuk sifat putusan MK ada 3. Yang pertama, final and binding, yang artinya tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan setelah putusan itu diucapkan. Yang kedua, erga omnes atau berlaku untuk seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, putusan MK tidak bisa membatalkan putusan MK. Yang kedua ada identitas pihak. Pada putusan ini, pemohon bernama Almas Sakidiru yang kemudian diwakilkan oleh sejumlah kuasanya yang merupakan advokat dan juga konsultan hukum di Surakarta. Kemudian Almas juga dinyatakan telah memenuhi kualifikasi sebagai legal standing. Ketiga dari ringkasan permohonan. Pertama-tama dijelaskan bahwa objek sengketa putusan ini adalah pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian objek ini juga telah terbukti melanggar hak konstitusional pemohon atau Almas untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu tahun 2024. Kemudian ada posita atau alasan-alasan yang mendasari petitum atau inti gugatan. Posita ini bisa dibaca mulai dari halaman 11 bagian 3 yang berjudul alasan-alasan permohonan. Kemudian, petitumnya sendiri adalah yang pertama menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan pemohon, kedua menyatakan pada pasal 169 huruf Q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan bla 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 atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Yang keempat ada pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, salah satunya ada di halaman 104. Kelima, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, yang bisa dibaca mulai dari halaman 19. Yang keenam ada amar putusan. Para hakim memutuskan bahwa yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan pasal 169 huruf Q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi, pasal ini selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Lalu ada alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Eni Nurbaningsih yang tertera dalam halaman 59-70 dan Hakim Daniel Yusmik yang tertera dalam halaman 70-87. Selain itu ada pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 hakim yang tertera dari halaman 87 sampai halaman 121.